وعن فيه مع كلامه لحضرة سلطان الأولياء وقدرة الأسفياء قدر رباني والغوث السماداني سيد الشيخ محمد عبد الله سيد الرحمن قدس الله سرا الفاتحة. Para kalamin yang mulia, pada waktu takmir Syekh Mursid yang dihadirkan bersama kita pada malam hari ini, khusus para kuliah yang hadir pada malam hari ini, pemirsa Angijab, terdoakan beliau serta para kuliah, para waktu takmir senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum tabaruk ingin menyampaikan kalam Hadrat Syekh bahwa manaqib itu syukur kalau mengerti, tidak mengerti juga percaya saja. Maka bulan lalu di antara wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir di antaranya adalah udkhulu bis-saffil awwal idzan ajibu ilaikum. Mungkin waktu bulan lalu kurang memperhatikan. Kalau Tuan Syekh ini makhlukah syukur kalau mengerti, tidak mengerti juga percaya. Tuan Syekh udkhulu bis-saffil awwal, masuk di barisan pertama, masuk di barisan depan. Idzan aji'u ilaikum, kalau kamu semangat berada di barisan depan, aji'u ilaikum, aku akan datang kepadamu. Mungkin kurang memperhatikan waktu bulan lalu di majelis Rasulullah satu waktu ada 3 orang. Pertama, dia datang dengan semangat, ada di saf depan. Yang kedua, dia malu-malu di belakang, malu. Yang ketiga, dia tidak jadi duduk, malah pulang. Kata Rasul, yang pulang tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan rahmat Allah. Yang di depan, sebagaimana dia menghadap kepada Allah, Allah juga menghadap kepadanya. Yang di belakang, kata Rasul, sebagaimana mereka malu, Allah juga malu untuk menghadapnya. Jadi yang di belakang ini besar kemaluannya. Udah malu-malu tuntutan. Saya pernah ingat Abuya cerita ada kiai wakil takmir malu kalau duduk di depan, jadi duduknya ngumpet di belakang. Kata Abuya, kita duduk di depan itu bukan sombong, kita duduk di depan karena diperintah oleh guru. Justru kalau sudah disuruh di depan masih di belakang, ya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Arif bilal wasil wal musil ilallah Az-Sayyid Syekh Muhammad Abdullah Sayyidullah Mas'ulkan dan sallallahu alaihi wasallam. Wa amal jimu fi hadha syahri, adapun makna huruf jim di bulan ini Jumadil Ula, maknanya al-jihadu, maknanya adalah jihad. Di antara penjelasannya, bahasa Arab berkata fajihadul kufari wal munafiqina wal musyrikina wal mubtadi'ina wal zalimina wal hasidina wal munkirina zahiratun.
jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang munafik, jihad melawan orang musyrik, jihad melawan orang zalim, jihad melawan orang yang dengki kepada kita, jihad melawan orang yang ingkar. Zahiratun itu jihad yang konkret, jelas, nyata. Kalau kata orang Betawi, lu jual, ya beli, gak dijual, mau borong. Mereka boleh itu peribahasa saja. Artinya konkret, jihad yang nyata. Wa jihadu syaitan wa nafsi wa junudihima batinatun. Sedangkan jihad melawan syaitan, melawan nafsu dan bala tentara keduanya batinatun, sifatnya batin, abstrak, tidak terlihat. Dari sini saja sudah ada ilmu kalau kita memperhatikan. Jadi kalau ingin kata bangsa Abah kepada bangsa Abah, di antara masagi kesempurnaan murid yang ada 4 itu, yang paling pertama disebut adalah, saya ingat kan? Yang pertama disebut apa? Bahasa. Ya. Yang pertama disebut adalah bahasa. Ada bahasanya bagus, ngomongnya bisa gitu. Bahasa itu ada bahasa tulis, ada bahasa lisan. Pada syuhur termasuk bahasa tulis. Mafika waharo ala fika. Apa yang ada pada bahasamu, bahasa tulis ataupun bahasa lisan, waharo fika, menunjukkan apa yang ada di dalam bahasa seseorang, lisan ataupun tertulis, menunjukkan sebagian pemikirannya, menunjukkan sebagian sifatnya. Di antara kita mengenal guru, di antaranya melalui bahasanya, baik yang tertulis pada syuhur. Maka penting dibaca setiap manaqib supaya murid kenal siapa gurunya. Pemikiran seseorang itu menunjukkan keilmuannya. Lihat pada syuhur bagaimana bahasa pengertian, menunjukkan sedalam apa guru, sedalam apa ilmu guru kita. Jihad zahir dan jihad batin. Di sini ada ilmu. Semua ibadah punya 2 dimensi. Dimensi lahir dan dimensi batin. Di sini hanya disebut jihad. Tetapi semua ibadah ada dimensi lahiriah, ada dimensi batinnya. Sebelum ketemu guru mursyid atau siapa saja yang belum dipertemukan dengan guru mursyid, belum tahu dimensi batin dari ibadah. Salat tahunya berdiri, rukuk, sujud. Puasa tahunya menahan lapar, menahan haus. Tidak hubungan suami istri, menahan dari yang membatalkan puasa. Zakat tahunya hanya mengeluarkan harta. Haji tahunya hanya di Mekah, dimensi lahir. Setelah ketemu guru mursyid, kita diajarkan semua dimensi batin dari ibadah. Salat lahiriahnya peragaan, batiniahnya penyawaan perasaan yang dipraktekkan dengan zikir roh. Puasa tidak hanya menahan lapar, menahan haus, tetapi menahan hati untuk tidak lupa kepada. Zakat dimensi lahir membersihkan harta. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Ambillah dari harta-harta mereka zakat, bahasanya sedekah, dari sedekah wajib.
Tumahiruhum biha, untuk mensucikan harta mereka. Dimensi lahir terdekat. Dimensi batinnya tazkiyah. Jangan hanya bersihkan hartamu, jangan hanya bersihkan bajumu, jangan hanya bersihkan badanmu, bersihkan hatimu. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang sudah mampu membersihkan hati. Walaupun kotor lagi, bersihkan lagi, kotor lagi, bersihkan lagi. Alhamdulillah. Berarti kita semua ini orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya mengiringi Ka'bah, tapi kelilingilah hatimu dengan asma Allah yang sudah ditanamkan oleh guru mursyid. Ini sekarang bagian jihad lahir itulah melawan adu zahir. Jihadul adu zahir istilah wasuyuf warimah wa ghairiha. Jihad melawan musuh yang nyata, alatnya dengan berbagai macam senjata, dengan pedang, dengan tombak, kalau sekarang pakai rudal, pakai bom dan sebagainya. Wa jihadul aduwil batin bil dzikri daim. Jihad melawan musuh yang batin, yang tidak terlihat, bil dzikri daim, dengan zikir yang terus-menerus. Ai bi mudawamati dzikrillah sirran wa jahran, dengan senantiasa berzikir, baik zikir jahar ataupun zikir ilmu lagi. Musuh itu, penghalang itu, musuh ada dua. Ada aduwul zahir, musuh yang nyata, yang lahir. Itulah orang kafir, orang munafik. Walaupun nanti dipikir dibagi, ada kafir hati, ada kafir dini, ada yang boleh diperangi, ada yang tidak boleh diperangi. Termasuk al-hasid, termasuk al-munafiqin. Itu aduwul zahir. Ada juga aduwul batin, musuh yang batin. Yang mana yang paling berbahaya? A'daika nafsukal lati baina jambaik, kata Nabi. Musuh yang paling berbahaya bukan musuhmu yang terlihat secara kasat mata, bukan tetangga yang gak senang sama kita, bukan mantan kita yang kita tinggali, bukan. Musuh yang paling nyata, yang paling besar, musuh bebuyutan, nafsu kallati baina jambaik, adalah nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi kalau mau tahu musuh yang paling besar yang menyebabkan kegagalan di dalam hidup kita, pulang dari sini pada ngaca semua. Itu musuh kita. Karena penderitaan diri pribadi akibat dari amal perbuatan orang lain, bukan tetangga, tetapi diri sendiri. Dan permusuhan itu, permusuhan nafsu itu adalah dosa pertama yang terjadi di muka bumi, yang terjadi di alam semesta, yang dilakukan oleh makhluk Allah karena sebab nafsu. Karena sebab iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena sebab nafsu. Nabi Adam memakan buah yang dilarang karena sebab nafsu. Turun lagi ke bumi, Nabi Adam punya anak Qabil dan Habil, suruh kawin silang, kagak mau. Yang satu lahir di surga, suruh kawin sama yang lahir di dunia. Yang lahir di surga cakep-cakep.
yang lain udah booming, aduh. Iya, makanya nggak mau itu, makanya nggak mau. Gitu. Tapi penting itu, jadi agama ngajarin begitu. Jadi yang kurang ganteng mestinya dikawinin sama yang cakep. Biar memperbaiki keturunan. Tapi gak mau itu, gak mau. Jadi jangan heran kalau aja cewek cakep, ceweknya gak mau. Udah dari sana ya. Karena nafsu. Permusuhan karena perempuan adalah peradaban manusia paling kuat. Jadi kalau ada zaman sekarang orang berantem karena ngerebutin cewek, warisan dari nenek moyang. Permusuhan itu termasuk peradaban manusia paling kuat. Bahkan sebelum turun ke bumi sudah ada adawah, permusuhan antara Nabi Adam dengan iblis. Maka inilah kita belajar pikir, belajar untuk memerangi nafsu kita. Jihad di dalam Islam bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menaklukkan. Maka kita jihad melawan nafsu kita bukan untuk membunuh nafsu, tetapi untuk menaklukkan nafsu kita. Kenapa? Nafsuka mati ya bukan. Nafsu kita ini adalah tunggangan kendaraan kita. Parfum lihat, maka lemah lembutlah terhadap nafsu. Perlakukanlah sebaik mungkin. Perangi dia, tetapi jangan kau hancurkan. Maka kita belajar zikir adalah belajar mujahadatun nafas. Kita belajar menaklukkan nafsu kita sendiri yang menjadi a'da-a'daika, musuh terbesar di dalam hidup kita. Apa kunci daripada peperangan melawan nafsu? Nah, ini ada munasabah dengan pembahasan bulan lalu. Huruf terakhir di bulan Rabiul Tsani itu diartikan oleh Hadratus Syekh, yakni diartikan al-yakin. Walaupun pembahasannya ada makna lain dari yakin itu, yaitu perhatian, tetapi juga dibahas yakin itu sendiri. Kunci keberhasilan murid di dalam mujahadah melawan nafsunya adalah keyakinan. Allah memberikan pendidikan, pelajaran kepada kita dalam kisahnya Talut ketika berperang melawan Jalut. Nabi Daud, pusakanya namanya Mahmud, komandannya namanya Paul, membawa 80.000 pasukan. Dalam riwayat 30.000 puluhan ribu lah. Inna Allaha mubtaliikum binahar, kata Talut. Faman syariba minhu falaysa minni, wa man lam yaf'alhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi, kata Talut. Nanti Allah akan menguji kalian. Ini akan berperang melawan Jalut, musuh dengan kekuatan yang hebat. Nanti Allah menguji kalian dengan apa? Binahar, dengan air sungai. Setelah melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh, namanya manusia haus. Diuji dengan rasa haus itu. Barang siapa yang minum air sungai itu, falaisa minni, bukan termasuk golongan aku, kata Talut. Padahal ini over secara logika kalau mau perang mestinya badan itu
makan dulu, makan kambing dulu, makan buah dulu, itu udah habis aja itu kacang itu. Mau perang. Tapi apa kata komandannya? Bukan karena keinginan sendiri, bukan. Tetapi atas petunjuk dari Allah. Kalau mau menang, jangan kecuali, tapi guru punya belas kasihan. Kecuali manik tarofal bermata biadi. Minum bahasa kita apa? Seciduk, secau dengan tangannya. Fa'innahu minni. Kalau minum pakai tangan secau boleh. Kenyataannya dari 80.000 orang itu yang taat kepada perintah Khalid hanya 313. Dari 80.000 313. Karena pakai logika. Masa iya mau perang kita suruh boleh minum? Logika. Saat 3 tambah 3 sama dengan 6 ilmu matematika. Kalau menurut ilmu logika 3 tambah 3 sama dengan lebih besar dari 5, lebih kecil dari 7. 3 tambah 3 lebih besar dari 5, lebih kecil dari 7. Apa itu? Logika. Kalau tanya iman, logika keimanan, logika tapi keimanan. 3 tambah 3 sama dengan belum tentu. Kerja kagak, ngajar doang, nggak punya gaji. Jadi anak berapa? Anak 4 ya. Ngajar bisa punya gaji kan? Punya gaji bulanan nggak? Nah, bisa punya anak 4 sehat semua nggak sehat? Sehat semua. Logika keimanan 3 tambah 3 belum tentu. Harusnya minum pakai iman. Akhirnya yang minum ketika berhadapan dengan pasukan Jalut, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junuhim. Justru yang minum, nggak sanggup angkat tangan. Justru menangnya pasukan Talut karena 313 pasukan yang yakin kepada perintah komandannya. Inilah kita zikir, bukan mengandalkan kemampuan kita. Gak bakal menang sampai kiamat kurang 1 hari. Gak bakal menang kalau mengandalkan kemampuan diri sendiri. Ikut petunjuk guru, yakin kepada guru, karena guru memberikan petunjuk bukan atas kehendak dirinya sendiri, tetapi petunjuk dari Allah. Kan kita dikasih hiburan, tidak habis tangan, dikasih hiburan. Jihad lawan nafsu berat apa sulit? Sama aja itu juga. Tidak berat, tetapi juga tidak mudah. Tidak berat karena punya guru, tidak mudah karena kalah mulu. Makanya ada jihad, ada mujahadah. Artinya itu juga, tapi beda sedikit. Kalau mujahadah kata Syatri itu dia musyarakah. Mujahadah itu kalau jihad itu kitanya yang aktif. Sebelum musuh jalan, kita jalan. Tetapi kalau mujahadah ketahuilah, musuh juga sama, tidak berdiam diri. Kalau kita melawan dia juga, malam ini bisa bangun malam, besok itu mujahadah. Tapi kita dihibur oleh guru, dihibur oleh Allah. Setiap selesai pertama kita dihibur, jangan bersedih, jangan khawatir, tetap yakin kepada guru.
Jangan ada di dalam hati terbesit masa iya saya bisa istiqomah, masa iya pikir saya bisa dibuat. Jangan, kita dihibur sedang disodama. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddatan wa rahmah. Terus wallahu qadir. Ini asbabun nuzulnya hadhil ayat tasriyah wa tarjiyah. Ini hiburan untuk Nabi. Jangan pesimis berdakwah. Nanti orang-orang yang sekarang memusuhimu akan ikut kepadamu. Bagaimana Wahsy yang membunuh paman Nabi Sayyidina Hamzah, diambil jantungnya, diambil hatinya, kelak akan beriman kepada Nabi. Bagaimana Khalid bin Walid yang dulu memerangi Nabi nanti dari umat Nabi Muhammad. Ini juga hiburan buat kita. Musuh terbesar di dalam diri kita adalah nafsu kita sendiri. Kalau kita yakin kepada guru, istiqomah, nanti nafsu yang sulit ditundukkan, nanti ibadah yang belum istiqomah akan menjadi istiqomah. Alhamdulillahilladzi qaddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.